Seorang Crazy Rich asal Gerobokan, Jawa Tengah, Joko Suranto yang sukses di perantauan Jawa Barat, membangun jalan milik Kabupaten Gerobokan sepanjang 1,8 km yang menghubungkan 3 desa di Kecamatan Karangayung, Gerobokan, Jawa Tengah menggunakan dana pribadi miliknya. Menurut pelaksana teknis yang juga orang kepercayaan Joko Suranto mengatakan bahwa Joko Suranto ini berinisiatif membangun jalan milik Pemkab Gerobokan tersebut karena prihatin terhadap kondisi jalan yang rusak dan sudah puluhan tahun tidak ada perbaikan dan seringkali menimbulkan kecelakaan. Dan kini kami sudah tersambung melalui telepon dengan Bapak Joko Suranto. Selamat pagi Pak Joko, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum, apa kabar, sehat semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di MG Radio Network. Nah Pak Joko, kita pengen tahu nih, apa benar sih pembangunan jalan tersebut ini murni sumbangan uang pribadi? Berapa totalnya sih Pak? Alhamdulillah itu benar dan dan memang sudah kita laksanakan, alhamdulillah. Terima kasih ini. Seminggu yang lalu sudah selesai, seperti itu. Nah ini lokasi tepatnya di mana nih Pak? Di Gerobokannya titik lokasi jalan di mana? Lokasinya di 3 desa ya, Desa Telawa, Desa Jetis, sama Desa Nampu, begitu. Kecamatannya Karangrayung, bukan Karangayung. Karangrayung. Karangrayung ya. Oke. Ya. Nah, berapa panjang dari jalan ini Pak yang diperbaiki? 1,8 km lah kurang lebih. Wah, itu panjang sekali 1,8 km dan menggunakan uang pribadi ya. Jadi tadi memang sudah dikonfirmasi benar menggunakan uang pribadi. Luar biasa nih Crazy Rich-nya, benar-benar untuk kepentingan umum gitu ya Pak. Karena kan kalau Crazy Rich yang lain tuh seakan-akan pamer mobil sport atau jet pribadi. Luar biasa Pak Joko. Sebetulnya apa nih Pak latar belakangnya Bapak tergerak begitu untuk memperbaiki jalan di Gerobokan ini dengan uang pribadi? Oke, sebenarnya begini, pembangunan jalan itu sendiri yang ada di Gerobokan ini, yang di Desa Jetis ini, bukan pertama kali kita membangun juga gitu. Buat pertama kali. Kalau untuk jalan ya, kita pernah membangun di Kabupaten Bandung, kemudian di Subang dan sebagainya. Kemudian pembangun kita juga sebenarnya juga biasa membangun masjid dan sebagainya. Dan itu biasanya juga hanya orang sekitar yang tahu dan sebagainya. Saya juga heran ketika yang pembangunan di Jetis ini kok viral gitu ya di media sosial, di media mainstream. Karena sebenarnya kan sodako, amal jariah, zakat dan sebagainya itu kan kegiatan siri ya, yang mestinya secara diam-diam saja, cuman secara sembunyi-sembunyi saja. Cuman yang di Jetis ini kok memang barangnya kan tidak bisa disembunyiin karena kan gede 1,8 kilo. Iya. Seperti itu. Jadi untuk yang di titik lokasi di Gerobokan ini bukan yang pertama kali ya, Pak Joko sebelumnya sudah memperbaiki beberapa jalan lain gitu, cuman kali ini aja kenapa viral. Nah, titik-titik yang lainnya di mana aja tadi Pak, selain di Kabupaten Bandung, di Jombang gitu ya, satunya? Di Bandung sama di Subang. Oke. Nah ini kan jalan rusak di Indonesia banyak sekali tuh Pak. Bapak rencananya akan perbaiki jalan-jalan yang lain juga atau gimana? Tapi kan sebetulnya kalau kita lihat dari sisi kewajibannya gitu ya, ini kan ada kewajiban dari pemerintah daerah setempat. Nah sebelumnya apakah Bapak juga sempat berkomunikasi misalnya dengan pemerintah daerah setempat terkait dengan jalan rusak ini seperti yang di Gerobokan? Bapak sempat bilang bahwa ini adalah jalan yang sudah lama rusak gitu. Ya, pastinya kalau ini agak sedikit panjang ceritanya. Enggak apa-apa Pak, silakan jelaskan aja. Oke.
jalan yang panjang itu sebenarnya ada sekitar 3 kilo lebih menuju kampung orang tua saya itu sebelumnya. Oh, yang Kan di Gerobokan memang ini kampung orang tua ya? Oke. ya kampung orang tua itu sebenarnya dulunya sangat rusak parah. Cuman yang sekitar 2 kiloan itu ya, 2 kiloan itu sudah dicor. Nah, ya beberapa tahun yang lalu sebelum dicor semuanya itu sebenarnya saya setiap tahun itu kalau mau lebaran ya kirim batu, kirim pasir untuk dirapikan di jalan-jalan semua itu sehingga bisa dilalui dengan ya pokoknya bisa dilalui lah dengan relatif nyaman seperti itu. Jadi itu sebenarnya sudah basic, sudah standar yang biasa dilakukan di daerah sana seperti itu. Hanya ketika 3 atau 4 tahun yang lalu ini kan yang sekitar 2 kilo itu sudah dicor. Nah yang dari Telawah sampai masuk di kampung kita sama selatan kampung kita itu ternyata nggak diperbaiki. Artinya memang kalau secara hitungan hampir 20 tahun itu nggak pernah ditangani dengan 20 tahun tidak pernah ditangani sama sekali jalannya. Hanya tambal sulam dan sebagainya. Dan itu makanya tadi kita sendiri sudah biasa begitu. Dan sebenarnya ini kan karakter masyarakat kita juga untuk bergotong royong dan sebagainya. Ya. Jadi kondisi awalnya selama 20 tahun itu aspal yang rusak atau tanah begitu sih Pak? Kondisinya bagaimana? Dia pernah diaspal, tapi lah kualitas aspalnya tidak bagus gitu ya? Ya dan sebagainya lah gitu. Dan memang tanah di sana juga tanah bergerak dan sebagainya. Makanya kita lakukan pengecoran ya. Semoga aja lah ini bagian dari yang bisa kita jaga dengan baik seperti itu. Oke, ini kan inisiatif baik dari pihak swasta gitu ya, dari bagian dari masyarakat. Jadi apa respon dari Bupati Gerobokan sendiri Pak terkait dengan inisiatif Bapak untuk memperbaiki jalan umum ini? Yang saya dengar sih ada terima kasih dan sebagainya. Artinya mengapresiasi gitu ya? Ada apresiasi. Itu ya semoga aja ini tulus. Nah kalau Gubernur Jawa Tengah sendiri Pak Ganjar nih juga turut mengomentari nih Pak, kalau dilandasi keikhlasan bagus saya oke, nah gitu katanya. Jadi ikhlas nggak nih Pak? Ya ikhlas nggak itu kan sebenarnya di hati kita masing-masing. Tapi ketika kita melakukan sesuatu nggak ikhlas, mau nyari apa? Kan gitu. Kita nggak ada kepentingan kecuali bisa menatap kebahagiaan di mata orang, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita di sana semuanya bisa happy, anak-anak bisa ceria, bahkan tiduran itu sesuatu yang indah gitu loh. Jadi kita tidak mengharapkan pujian ataupun apapun dari bupati, apalagi gubernur. Nanti nggak ada pertanyaan malaikat tentang itu nanti. Apalagi tujuan viral ya Pak ya? Sama sekali, makanya kalau viral itu jujur aja kita nggak pernah tahu dan tahunya itu setelah 4 hari ketika ada mention ke IG istri saya. Istri saya bilang, gitu kan, manggil saya gitu kan. Ini ada begini begitu. Nah, baru kita buka, baru kita menyadari itu. Allah, seperti itu. Dan sejak itu sampai 2 hari yang lalu saya aja nggak berani update status kita karena ya jujur aja grogi lah. Nggak berani update status, grogi, gitu. Iya. Jadi kan ini di labelin juga karena crazy rich-nya jadi grogi atau gimana nih Pak? Saya karena kita tahu kemarin sesuatu yang berlabel crazy rich kan jadi problem, jadi seperti itu sampai akhirnya gini, ya kita mitigasi lah. Ini potensial problemnya apa? Katanya di sana ada tulisan nanti disamperin ini tukang pajak. Loh, saya iya. Malah jadi target ya di Uber sama tukang pajak.
Alhamdulillah kemarin saya juga masuk menjadi wajib pajak panutan. Nah, ya, insya Allah lah. Pokoknya tujuan baik, niat baik, insya Allah akan membawa kebaikan. Nah, akhirnya baru teringat juga tagline kita kan, jangan takut berbuat baik, seperti itu. Iya, jadi jangan takut Pak untuk posting, posting aja Pak. Udah viral juga kan. Baik, dan semoga ini menular ya Pak ke pengusaha lain juga tergerak hatinya, bisa terinspirasi begitu untuk membangun atau memperbaiki jalan, mungkin dimulai dari daerah masing-masing terlebih dahulu gitu ya. Nah Pak Joko, untuk progresnya saat ini gimana nih Pak untuk perbaikan jalan yang di Grobogan ini, apakah sudah selesai 1,8 kilometer ini? 4 hari yang lalu kalau nggak salah itu sudah selesai, atau 5 hari yang lalu itu sudah selesai, alhamdulillah. Dan ini nunggu kering, dan memang kita kejar Lebaran itu bisa digunakan. Kebayangkan orang bahagia melewati itu, bisa ketemu keluarganya, itu sebuah kebahagiaan yang nggak ternilai ya gitu. Dan memang kita dorong sampai menggunakan zat adiktif untuk resinix, sehingga pengeringannya lebih cepat gitu. Insya Allah tanggal 29 itu sudah bisa dilalui mobil penumpang ya, bukan mobil barang gitu. Luar biasa nih amal jariahnya bisa digunakan masyarakat sekitar gitu ya untuk lalu lalang. Amin, Terlebih amin, ini insya Allah begitu. jelang Lebaran akan banyak sekali aktivitas mudik yang menuju ke Grobogan Jawa Tengah. Nah, Betul. Pak Joko mungkin juga bisa dihimbau nih untuk teman-teman pengusaha yang lain atau masyarakat yang memang berlebih bisa membantu, bukan hanya mengandalkan APBD begitu ya, tapi jika memang ingin membantu dengan misalnya perbaikan jalan seperti Bapak, seperti apa coba bisa dihimbau untuk warga yang lain Pak? Oke, begini, sebenarnya setiap orang itu berhak berbuat baik, berhak membangun ataupun bisa membangun, bisa berbuat baik, bisa berbagi kebaikan, seperti itu. Jadi tinggal diniatkan saja, dan itu akan kembali kepada kita kok, akan kembali kepada kita. Jadi tidak harus menuntut pengusaha lah. Nah, tapi yang jadi pengusaha harus punya tanggung jawab lebih, kira-kira seperti itu. Jadi tapi ketika semua orang bisa berbuat baik, semua orang bisa berbagi kebaikan ataupun membangun, maka tidak harus jadi pejabat. Tetapi begitu jadi pejabat, dia harus banyak berbuat kebaikan, banyak membangun, karena apa? Amanah itu, kewajibannya itu. Kalau nggak bisa membangun, nggak bisa berbagi kebaikan, ya mundur aja, karena tupoksinya nggak bisa dilakukan. Kira-kira seperti itu. Baik, terakhir himbauan kepada pemerintah daerah setempat nih Pak, yang ada yang lamban sekali untuk melakukan perbaikan jalan, tapi juga ada yang mungkin APBD-nya belum tersedia gitu ya. Himbauan Bapak seperti apa kepada pemerintah daerah setempat terkait dengan lebih memperhatikan gitu kenyamanan lalu lintas maupun keselamatan lalu lintas? Kalau himbauan saya sih sebenarnya tadi sesuai dengan tupoksinya, di sana banyak orang pintar, banyak orang dinas yang secara kesejahteraan, secara apapun itu digaji untuk itu. Mulailah berpikir bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang standar gitu. Tugasnya adalah melayani, tugasnya memperbaiki, bahkan tugasnya menservis. Ketika nggak tahu apa tugasnya, itu yang bermasalah. Ya sesudah itu, ketika sudah mengetahui, maka ketika nggak bisa, dia banyak bertanya, banyak belajar. Pasti akan bisa. Jadi tagline kami di Buana Kasih Dikduk itu harus mau, harus bisa. Jadi hanya orang yang berjalan yang akan sampai. Maksudnya apa? Hanya dengan dikerjakan maka akan selesai. Ketika sudah dikerjakan, maka tidak ada yang susah. Artinya kembali kepada kemauan, kembali kepada niat, kembali kepada segera melakukan itu. Pasti bisa lah. Indonesia ini banyak orang pintar. Indonesia ini sumber dayanya itu dahsyat.
ya. Iya. Pengusahanya pun mudah diajak kerjasama. Nah, ini dia kuncinya kerjasama begitu ya. Pemerintah daerah Iya. tidak berjalan sendirian kok kalau misalnya memang merasa bahwa APBD-nya belum tersedia gitu. Karena banyak misalnya seperti yang di Grobogan ini kan alokasi dananya juga pasti besar ketika memang bupatinya sendiri mengatakan bahwa daratan di Grobogan itu sangat luas sekali gitu. Jadi ada yang diprioritaskan terlebih dahulu. Tapi ketika pemerintah daerahnya punya sikap proaktif misalnya mengajak kerjasama begitu ya Pak, dengan pihak swasta untuk CSR-nya bisa dialirkan ke dana perbaikan jalan, ini juga bisa menjadi salah satu solusi gitu ya Pak Joko. Ya, saya Baik. sih agak kurang setuju ketika ada alasan tertentu sehingga akhirnya tidak terjadi perbaikan atau pembangunan. Iya ya. Bahasanya begini, misalkan kita ambil posisi di Indonesia. Indonesia kan penduduknya padat, jadi harus tetap kere dong, nggak bisa dong. Misalkan seperti itu. Indonesia kan lautnya besar, jadi transportasi butuh ini. Enggak lah, ketika pengen menjabat, ini tidak, saya tidak mengkonter ataupun menjawab apa yang disampaikan Pemkab ya. Ketika kita mau menjabat, itu kan harus pelajari. Saya nanti di situ bisa mengelola apa yang harus kita kerjakan dengan demografi seperti itu, dengan geografi seperti itu gitu loh. Jangan sampai ketika sudah menjabat jadi banyak alasan loh. Ngapain dong kemarin? Kira-kira seperti itu. Semoga lebih banyak proaktifnya ya untuk menjalankan amanahnya gitu ya Pak Joko. Betul ya. Baik, dan semoga ke depan juga banyak inisiatif lagi dari warga lain ataupun juga pengusaha yang tergerak hatinya untuk melakukan perbaikan jalan. Karena banyak sekali jalan yang rusak di Indonesia. Terima kasih Pak Joko Suranto, Crazy Rich Grobogan, nggak apa-apa ya Pak? Kita panggilnya Crazy Rich. Ketika itu untuk kebaikan, bismillah. Kan doa terus nih Pak, supaya kayaknya panjang terus gitu. Amin. Terima kasih Pak Joko Suranto. Selamat pagi.